ini bikin kopi guys. Nah. Oke. Oh ini light roast ya? Light terus. Oh light roast kopi Argo Puro Arabica ya beli ya. Ini prosesnya apa beli? Itu anaerob. Anaerob. Yep. Oh dia kayak apa ya? Difermentasi gitu kah? Iya. Berapa bulan itu kok fermentasi gitu beli? Aku cuman pakai 25 hari. 25 hari. Proses sendiri anaerobnya beli? Iya, kita proses ya. Dengan proses sendiri. Mantap sekali. Ini bikin kopi gini tadi berapa gram beli? Ini kita bikin 14,9. 15 lah ya. 15 ya. Terus nanti 15 ya. pakai rasio berapa? Biasanya kalau bikin ini Kalau siang-siang begini ya, kita pakai yang asik-asik aja ya, 1:15. 1:15. Oh. Saya biasa tuh 1:10 jadi pengen agak nendang gitu loh. Biasa saya cuman Jangan dah. Tergantung. Kalau panas begini. orang-orang kan beda gitu ya. Ada yang nendang, ada yang pengen nendang, ada yang pengen dipukul. Ini pakai gelas beker segala ini. Aduh, Herma ya. Biar kelihatan ini ada laboratoriumnya kopi. Iya. Kita tuang di sini. Ini green size-nya apa beli? Medium. Medium, 2 course. 2 course. Masih 15,4. 15,4. Oke, nggak masalah. 15,4 kita buat dia di 275 deh. 275. Rasionya berarti 1:15 tadi ya? Iya. Oke, mulai. Kita mulai. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kopintas Coffee Roastery. Oke, untuk sesi kali ini saya lagi ada di Jember. Kebetulan saya sama keluarga lagi main ya. Kemarin kita dari pantai Papuma beli. Bagus banget, pantainya bagus banget, saya suka itu. Oke, back to the topic ya. Jadi saya pengen kenalin, di samping saya ada yang namanya siapa beli? Monggo. Gede, saya gede. Beli gede ya, orang Bali berarti beli. Bali yang terdampar di Jawa. Oh itu gimana ceritanya beli? Gimana piye ceritanya? Gimana? Kepincut sama kopi Jember? Bukan itu. Sebenarnya emang keluarga kita keluarga kopi ya. Kita Iya. ada di Pupuan awalnya ini. Pupuan Pupuan tuh Bali. di Bali. Oke. Oh, Nah, Pupuan Bali setelah awalnya sih bapak ya yang rantau ke Jawa. yeah. Nah, bapak rantau Jawa, singkat cerita ketemu ibu yang dari Blitar juga merantau ke Jember juga sama. Oh. Jadi ketemunya di Jember nih. Dari orang tua Bali, Jember gitu ya. Terus lahir di Blitar. Blitar. Loh, Iya. gimana ceritanya Ibu tuh Bali? Blitar. Heeh. Ibu dari Oh, Blitar. iya, sorry, Ibu Blitar. Nah, Terus bapak dari Bali. mm-mm. Sama-sama merantau di Jember. Merantau di Jember ya. Gitu. Oh, gitu ya. Terus berarti udah dari turun temurun ya kalau dunia perkopian ya beli. Iya. Dari Kakek. kakek udah. Gitu ya. Sudah semua. Jadi kalau nanti Mas Danis ada waktu juga kita ke Pupuan. Pupuan ya. Juga ada kebun. Iya, saya penasaran tuh kopi-kopi Bali itu. Kebanyakan kopi Bali itu rasanya gimana beli? Agak asid atau Dia ada pengaruh ini ya, mungkin di ketinggiannya karena dia tinggi ya. Kita kebetulan di 600 sampai 700 lah ininya. ketinggian? Ketinggiannya. Jadi Loh, itu kan ketinggian untuk robusta. iya, itu robusta. Ini robusta dulu, aku bilang robusta. Kalau untuk yang arabikanya ada di namanya Batu Karu ya. Batu Karu di pegunungan gitu lah, di 1200 1000, tapi nggak setinggi Kintamani.
nggak setinggi Kintamani ya. Hmm. Oh iya, soalnya gini, kalau saya kan suka Java Preanger ya, kalau dari Jawa Barat itu Sip. tuh mayoritas ya, kalau menurut saya kayak Malabar apa segala macam kan Hmm. masuknya di Java Preanger itu notes-nya tuh kayak ada rasa pisang Benar, rata-rata. Nah benar. kalau Bali tuh gimana notes-nya tuh? Ada campur rasa apa yang Kalau Bali rata-rata? tuh karena ini kemungkinan dipengaruhi sama ini ya, sama apa? Naungan ya. Hmm, Naungan di Bali di kebun itu dikasihnya jeruk. dikasih jeruk. Yep. Oh, Jadi naungannya itu jeruk. kita kurang dekat nih beli, jadi kurang intim juga Iya. nih. Sorry ya jauh-jauhan tadi ya. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Ini negatif COVID, beli juga negatif COVID, sudah rapid test, nggak masalah ya. Lanjut beli tadi gimana untuk Iya, kopi jadi Bali? naungan itu Hmm? kebetulan di Bali itu banyak yang nanam jeruk ya. Tapi jeruk Oh. bukan untuk dikonsumsi tuh. Mm-mm. Jeruknya tuh udah biarin sampai jatuh Jeruk gitu. Bali berarti ya? Kan beda Kalau rasanya di sini soalnya. namanya jeruk, kalau di Jawa itu dia masuk jeruk lemon. Bukan lemon. Jeruk-jeruk kecil-kecil sih sebenarnya juga enak untuk diperas. Jadi jeruk peras. Jeruk lah. peras. Jeruk peras. Oh jeruk Bali kan gede itu. Iya. Enggak gitu rasanya? Bukan, Bukan. beda. Oh jeruk Jadi biasa dia aja yang kecil, benar-benar, yang manis. jadi dia gitu bukan ya. nggak ada sepat-sepatnya tuh nggak ada. Ya. Soalnya kemarin saya apa ya, kopi pertama saya latihan roasting itu Toraja Mama Sabli. Jadi itu notes-nya tuh lemon banget. Oke. Jadi kecutnya tuh kecut lemon banget. Apa ya, nendang banget lah rasa lemonnya tuh ini ya, kental banget lah gitu. Tapi bukan lemon kalau kita ngomong kopi Bali ya. Lebih ke jeruk kan beda rasanya kan. Iya. Nah, orange sama lemon tuh beda rasanya guys. Gitu. Oke, terus di Jember sendiri gimana kopi-kopi Jember menurut beli kita ini? Kalau kopi Jember kita lagi ini ya, lagi apa namanya? Lagi inilah proses kopi Jember untuk menuju yang lebih baik gitu. Kalau nanti bisa di-cut ya. Oh ya ini Kita mulai untuk sebentar tadi beli gede udah bikinin kopi dengan cara V60 ya. Ini Argo Puro natural dengan proses anaerob. Saya belum nyoba nih. Yuk kita coba. kita ini dulu. Tadi apa rasanya sirupi kata beli itu dibilangnya Ya, sirupi. pengennya sih seperti Iya, itu. sirupi apa marjan atau Sirupinya masih ada namanya, kita banyak tumbuhan di sini tuh raspberry namanya. raspberry. Oh, Coba. mantap ya. Oke. Lihat nih, gelas Becker nih. Gelas Becker Orang kimia pasti paham ini gelas apa ya? Gelas Becker Pro Analis. Pro Analis. Kita coba. Tuh. Ini tadi pakai kopi yang light roast. Ini hasil ekstraknya. Dia nggak terlalu hitam pekat. Ya, kalau light roast sih kayak gini. Oke, cas dulu, beli. Nah, coba ya. Enak. Enak. Off the record pun aku bilang kopi Jember sebetulnya bisa dibikinikan gitu. Ini Argo Puro. Argo Puro. Sebentar, di Jember sendiri itu disebutnya kopi apa kan? Arabica apa gitu? Jember Jadi, aja gitu. Argo Puro. Nah ini PR kita sih, PR kita sebagai penggiat di Jember ya. PR kita untuk kedepannya nih pas bulan pilihan bupati nih ya. Nah, Argo Puro itu membentang dari daerah Probolinggo nih. Iya. Probolinggo sampai perbatasan Bondowoso, begitu. Probolinggo sampai Bondowoso. Oh, Iya. berarti ke arah timur ya? Iya. Oke. Jadi ini namanya pegunungan nih. Ketinggian paling tinggi tuh di 3.200, tapi nggak ada kopi di situ. Iya, tinggi Nggak ada banget kopi itu. di situ. Nah, kemudian ini adalah kopi Arabica yang ada di lereng Jember. Itu. Lereng kan berarti di bawah. Iya, masih di bawah, tapi sudah 1.200. Oh, Gitu. 1.200 mdpl. MDPL. Nah, selama ini kita masih berjuang ya untuk identitas kita, geografis kita, dan itu masih belum gol-gol. Dari tahun berapa? Dari tahun 2000. Insya Allah 2018 kita sudah mulai sounding ke pemerintah, ke ini belum gol. Yang mau di gol tuh apanya sih? Jadi tadi Mas Danis kan nanya, ini namanya apaan sih? Iya. Kopi apa sih ini?
kita sampai saat ini masih namain ini adalah kopi Argopuro, kopi Arabica dari lereng Argopuro. Kita nggak bisa ngomongin kopi Jember. Padahal aslinya Jember. Iya. Tapi masih disebut Argopuro. Iya. Begitu. Jadi kalau kita sudah buat itu namanya surat pengesahan bahwa di lereng ini adalah identitasnya adalah Jember. Baru dinamain kopi Jember. Itu yang kita perjuangkan. Berarti penamaan kopi itu nggak bisa ya, misalnya Gresik, kopi Gresik gitu. Oh, nggak bisa. Jadi harus ada sertifikasi gitu harus ya. Sertifikasinya. Oh gitu ya. Nah itu yang lagi kita perjuangkan. Doain guys, doain. Ini pengetahuan baru ya. Jadi nama kopi itu nggak sembarangan, harus ada sertifikasinya gitu loh. Kecuali kopinya Danis, kopinya Beli Gede gitu kan. Itu ada, boleh dibeli. Nggak perlu sertifikasi kalau itu ya. Oh berarti ini aslinya masih masuk ke Kabupaten Jember. Cuman penamaan tetap Argopuro ngambilnya ya. Sementara ini ya originalnya soalnya dari pegunungan Argopuro. Originalnya Argopuro ya. Ilmu baru nih guys, apalagi saya yang awam lah ya di dunia kopi, baru kemarin sore saya belajar kopi itu. Harus paham yang gini-gini gitu, nggak bisa enggak gitu kan. Oke. Terus di kopi ini kan tadi dibilang dari kakek nenek gitu ya, kakek nenek. Dari kakek, neneknya ikutan juga. ikut ya, ikut nyangin rumput ya. Ayo ikut metik juga. Berarti dari tani sampai ke proses roasting, kedai gitu, dari keluarga tuh udah ada semua gitu ya. Oh gitu ya. Oh mantap sekali, berarti ilmunya turun-temurun ya. Wah mantap. Berarti mulai dari sangrai dengan tradisional, paham semua ya, dengan mesin gitu ya. Iya. Mantap ini. Guru besar. Guru besar. Beli gede kan, guru gede berarti. Iya, mantap sekali itu, Bli. Oke, seputar ini saya mau tanya-tanya seputar roasting, Bli, karena saya kan masih belajar juga ya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga bisa ngambil ilmunya, kan namanya ilmu kan nggak boleh pelit, Bli ya. Jadi siapapun silakan, apalagi semakin banyak orang yang bisa di dunia kopi, ya kopi Indonesia kan semakin maju juga, Bli ya gitu. Oke, jadi saya mau tanya nih seputar sangrai kopi, bedanya tradisional sama pakai mesin gitu loh. Itu dari Nostra 1 kayak gimana, Bli? Secara umum lah. Kalau tradisional itu kita ada karakter sendiri ya, karakter asap maksudnya. Oh, smoky gitu ya. Karakter, tapi itu sangat jangan salah ya, itu sangat dirindukan sama orang-orang yang utamanya sih yang udah lebih bapak-bapak kita, kakek kita, paman kita. Karena notes semacam kayak asap-asap gitu, wah itu kadang nggak mungkin ada kalau di mesin. Soalnya di mesin kan sudah terhisap. Tapi di mesin pun juga ada yang smoky, cuman mungkin beda ya rasa smoky mesin sama wajan itu tembikar biasanya, tembikar tanah liat ya, atau kalau enggak kita tahu dulu ada wajan itu dari besi tuang. Wajannya itu dari besi yang dicor gitu ya, besi cor gitu. Jadi dia wajannya tebal banget, berat. Besi cor itu kayak besi bekas yang dibubukin, disatuin gitu. Terus kan bukan dibubukin, dilelehin dulu, baru dicetak gitu. Oh gitu. Bukan dari lempengan terus ditekan, bukan. Ini jadi dia panasnya nggak sedrastis yang lempengan. Kita kan juga kalau di roaster itu dari drum itu juga pengaruh kan. Oh ini cast iron, oh ini stainless. Saya belum paham jujur ya. Istilahnya saya punya alat di rumah, syukuri apa yang ada gitu, beli. Yang mudah-mudahan satu saat bisa beli yang lebih lebih paham di mesin. Saya pasti cari yang lebih cocok juga nanti. Insya Allah lah. Ini ada rasa raspberry itu, ini deh bang, rasanya raspberry bang. Iya. Jujur kalau buat saya sih Argopuro sendiri ya, dia rasa fruity-nya tuh kompleks. Dibandingkan kopi yang lain gitu loh. Kopi yang lain, pisang. Nih apel gitu ya. Soalnya banyak kalau Mas Danis bisa ya nanti ada kesempatan naik ke sana. Namanya buah itu ada di dalam situ ada durian,
Terus ada berry-berry itu banyak ya, raspberry, strawberry. Terus ada lagi Blueberry. enggak, Oh, enggak. blueberry enggak. Nggak ada. Terus ada ini semacam kayak pohon yang berbuah di batang-batangnya gitu. Berry juga masuknya. Enggak, itu pohon beda. Aku lupa namanya pohonnya. Buah Tapi apa dia mengeluarkan aroma. Dan itu di sekitar kebun. Uniknya kopi tuh kayak gitu ya. Ini barusan tuh ngomongin kopi apa sih ini? Argo Puro ya, Argo Puro. yang pohon berbuah itu. Iya. Oh gitu ya. Makanya saya rasain tuh Argo Puro saya bingung. Dibilang ini notesnya tuh buah fruitnya apa gitu loh. Ini kompleks kayaknya. Jadi banyak sekali. Amannya kita bilangnya adalah tropical Fruit. Oh, pokoknya buah-buah tropical dicampurin jadi kopi. Tapi yang lebih menonjol aku dapatnya tuh Raspberry-nya. buat. Tapi beda kalau kita benar-benar buat ke buat ke natural ya. Natural pure natural ya. Itu pisang yang menonjol. Begitu. Ini karena sudah di anaerob, jadi pisangnya nggak terlalu menonjol. Nggak terlalu menonjol, malah raspberry-nya masuk yang kuat. Oke, untuk Argo Puro sendiri nih, menurut beli enak proses apa nih? Yang kemarin saya dapat beli kan itu full wash ya. Yep. Nah, terus apakah natural lebih enak? Apakah cocoknya di mana nih menurut beli sendiri? Setelah dari sekian tahun itu ya untuk Argo Puro, itu cocoknya itu tetap di natural sama honey yang mungkin muklitsnya itu nggak habis banget, jadi ke black honey. Itu sangat nyaman untuk dinikmati, asik ya. Mantap ini kopi nggak pakai gula guys. Sebenarnya ngopi itu enaknya nggak pakai gula gitu loh, cuman namanya lidah Indonesia tetap ya, termasuk saya pribadi ya, kalau tanpa gula tuh nggak enak. Tapi kalau ini dibikin V60 nggak pakai gula pun juga masuk ke tenggorokan itu enak gitu loh. Masuk aja gitu loh. Tergantung cara bikinnya juga sih. Kadang-kadang ada orang bikin kopi pahit nggak masuk ke lidah, ya sebenarnya bukan salah lidahnya. Namanya lidah menurut saya ya. Mau amatir mau pro itu jujur lidah itu. Saya yakin orang yang nggak paham kopi pun juga dikasih ini. Ya kalau dia suka kopi cuman sebatas suka, dikasih ini ya minum. Iya. Karena yang mau kita tekankan di sini adalah sweet sama fruit itu balance. Sweet sama, cuman kalau ini mungkin kita menekan acidity-nya. Tapi acidity-nya nggak terlalu asam juga. Iya, itu dia. Iya, mild, lebih soft gitu loh. Kadang ada yang kecut banget kan. Itu ini menyakitkan. Saya nggak suka kecut. Aku nggak suka kecut. Makanya aku ini di model apa ya? Kita model proses kemarin tuh kita habisin 300 kilo cherry hanya untuk anaerob. Kita buat ini jadinya 300 kilo dijadiin anaerob. Jadi kita ada ininya ya, ada resepnya tuh tertulis semua. Jadinya akhirnya ini kayaknya yang paling masuk sih, 20, 26, 27, 25 sampai 27 hari. 25 sampai 27 hari. Ini resep turun temurun? Enggak. Ini rawahu teman-teman juga. Kita ada tim. Kalau gitu pasti banyak eksperimen dan banyak gagal juga nih. Benar. Ini gitu ya? Kegagalannya lumayan, kita habis 300 kilo cherry. Jadi sekali proses tuh harus 300 kilo? Enggak. Kita buat per 30 kalau nggak salah. Kemarin 30 itu per 30. Buat gagal nggak enak maksudnya. Kita ya 30 kilo dulu, dibikin, dicoba nggak enak, gagal berkali-kali gitu ya, sampai ketemu yang enak gitu ya. Iya, sampai ketemu yang ini. Ya. Emang harus gitu sih kalau belajar kopi. Saya sendiri aja pas roasting itu kan nggak tahu saya berapa kilo yang udah kebuang ya. Saya roasting, di lidah saya nggak enak, dikasihin ke tetangga juga. Ya nggak sungkan juga masa ngasih kopi nggak enak gitu kan. Akhirnya dibuang beli. Ya mau gimana? Saya diseduh juga nggak enak gitu kan. Dikasih ke tetangga juga, tetangga nggak akan keminum ini gitu loh.
Nah, lama-kelamaan kan numpuk tuh. Kopi-kopi eksperimen saya tuh kan. Mau nggak mau daripada ngabisin tempat ya tak buang ya. Bukannya nggak sayang sih, cuman nggak ada tempat kan gitu loh. Ya udah tak buang gitu loh. Jadi ini Sayang sih sebenarnya. kalau dilihat dari kembali ke ini ya tesnya, sirup itu jadi seperti ada manis dan buah itu Oh ada iya ya. dalam satu. Tadi masalah apa? Sirupi ya. Berarti Mm-mm. artinya sirup itu apa? Tadi oke, ada rasa manis buah. Iya, di situ ada rasa manis. Jadi kalau kita bikin sirup kan ada air dikasih apa bibitnya sirup itu ada manis, terus mungkin esen kayak gitu ya, esen buah-buah, rasa buahnya apa. Gula juga manis Iya, dengan. gula juga kan kalau kita sirup. Nah, di sini kita tampilkan kita tanpa hanya melalui proses fermentasi, proses sangrai yang benar. Itu hasilnya seperti ini gitu loh. Dan tapi jangan ini ya. jangan diminta order dulu ya. Ini masih dalam rangka eksperimen. Oh, Jadi tahun depan ini bisa eksperimennya ini udah eksperimen yang enak lah ya. Iya. Ya tinggal nunggu waktu aja. yang kita mau kembangin. Ya, tinggal nunggu waktu aja dan rilis di Tokopedia sorry. Boleh nggak apa-apa. Ada kok gitu. Iya, ke ini apa kelepasan ngomong ini. Padahal nggak endorse nggak apa ini. Jauh dari endorse lah. Nggak apa-apa lah. Oke, balik lagi ke apa permasalahan yang timbul di dunia roasting nih, Bli. Saya kan juga pengen belajar banyak lah dari Bli ya. Kemarin terakhir saya di grup, teman-teman, saya dan Bli Gede masuk di IRG. Ini ada kaosnya, Indonesian Roaster gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin berminat untuk belajar roasting, ya mungkin bisa daftar di IRG. Banyak ilmu yang bisa kita dapat, banyak juga teman, banyak koneksi. Pokoknya kita semua di IRG itu sama-sama untuk saling support biar semuanya maju dunia perkopiannya gitu. Oke Bli ya, nggak apa-apa ya promote IRG ya. Oke. Ya soalnya mau nggak mau ya. Bukan mau nggak mau, sorry. Maksudnya tuh saya bangga jadi anggota IRG dan saya pengen IRG itu lebih real lagi di visi misinya, jujur aja gitu loh. Jadi bisa ngebantu kita semua lah gitu loh. Ya selama ya namanya hal baik kan semuanya juga harus inilah. Ngomongnya kemana-mana. Oke, tadi ngomongin apa ya? Oh, roasting kopi. Kemarin saya di grup IRG itu kan ada satu permasalahan ya. Itu sebenarnya bukan permasalahan pertama. Ada beberapa kopi yang emang pas roasting itu kan saya pakai artisan Bli ya. Yep. Emang grafiknya tuh ada yang aneh-aneh gitu loh. Itu kemarin saya roasting kedua kalinya. Sebenarnya udah pernah roasting. Itu jujur, izin raung. Oke. Dari Bli Gede gitu kan. Dulu pernah roasting sama kayak gitu, cuman mungkin karena dulu nggak terlalu merhatiin grafik, baru kemarin tak perhatiin kok izin raung gini ya. Jadi pada saat first crack dia tuh turun. Dan turunnya nggak naik lagi. Jadi kan bukan galat dari Thermoprop gitu loh. Jadi dia turun stabil di situ. Gitu loh. Nah, kemarin ada teman yang bilang mungkin ada kondensasi air. Jadi bikin karena ada uap air, mungkin Thermopropnya jadi lebih dingin gitu ya. Tak coba buka airflow-nya lebih awal, sama Bli. Nah, saya ada teori lagi yang belum saya coba gitu ya. Saya pikir ini kopi, dia kan kopi itu ada endotermik sama exothermic ya. Saya pikir ini kopi, exothermicnya tuh gede. Di pas first crack gitu. Itu mungkin loh, saya belum riset lagi. Cuman teori saya seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin endotermik, exothermic ya, kan endotermik itu kan dia nyerap panas di awal. Exothermic itu ya mungkin setelah proses Maillard sama development dia udah ngeluarin panas. Nah, di ijen raung ini mungkin pada saat first crack, exothermicnya gede, si suhu ruang itu jadi tambah panas, sedangkan si kopi sendiri itu malah tambah dingin gitu. Mungkin seperti itu. Gimana Bli pendapatnya Bli? Mungkin ada masukan? Jadi kita main apa namanya? Itu tetap ini ya. Handle airflow-nya. Saya tuh biasa main airflow tuh dari awal sampai sebelum first crack itu saya medium. Oke, medium kalau dari 1 2 3 4. Sebenarnya kalau alat saya tuh nggak ada 1 2 3 4, cuman sebelum saya tuh udah pernah kalibrasi pakai korek gitu loh. Jadi low-nya gimana, medium itu kan si api korek itu ketarik setengah gitu ya. Kalau yang high banget itu dia ketarik banget gitu loh. Dari situ sih Bli. Kalau di mesin mungkin beda ya, beda mesin. Jadi gitu lah. Tiap mesin beda gitu bro. Loh. Beda mesin beda perlakuan. Jadi kalau kita di mesinku, di mesin yang saya pakai itu untuk ijen raung. Ijen raung itu dia butuh
panas tinggi dulu untuk Di awal. start awal ya. Endotermik digedein, Endotermik dikasih gedein. power Nah, gede. power gede. Nah setelah itu kita buang aja dulu. Buangnya tuh airflow digedein. Airflow digedein, maksudnya ini masih dalam pemanasan ya, dalam warming ya. Nah setelah kita, Maksudnya masih di drying gitu ya tadi? iya Warming masih itu. kita Drying warming proses. drying process. Drying proses. Oke. Oke. Nah setelah itu kita kembalikan dari ke awal lagi ya. Jadi kalau aku ngomong 1, 2, 3, 4, kita ke angka 1. Low berarti ya? Low berarti kan. Low berarti. Nah di situ aku pengen ada tekanan panas di situ. Kayak diungkep lah. Dia diungkep. Diungkep. Oke. Kalau aku bahasa begitu sih karena aku nggak belajar. Ini bahasa awam juga. Saya juga bahasa awam juga. Aku nggak belajar. Nggak pernah belajar. Oh ini nggak. Tapi sertifikatnya ada. Oh sertifikat yang nggak belajar ya? Nggak belajar. Nggak belajar bisa dapat sertifikat. Berarti Nah, itu. mantap banget. Dari situ kalau kita ngomong grafik, karena di tempat saya juga nggak ada grafik, tapi kita bisa lihat versus suhu ya, versus suhu itu pada saat masuk ya bin masuk itu memang kan ada turun ya. Jadi kita ada turn of return-nya ya, PR ya, turning point of return-nya ya. Turning point ya. Oke. Bahasa susah ya. It's okay guys. Oke, lanjut. Nah itu mesti turun dari 185 turun ke ini kan ya. Ya, 100-an kok saya. Oke. Nah, kita pertahankan itu jangan sampai di bawah 100. Oke. Jangan sampai di bawah 100. Supaya kita ada proses di situ ya. Proses di situ untuk bisa kita menuju ke step berikutnya tuh kegagalannya sedikit. Itu kita terusin aja terus sampai di si suhu drum itu harus naik ya, suhu drum ring of rise-nya ROR ring of rate of rise. Rate of rise itu dia stabil, aku sih ambilnya di intervalnya di 4 sampai 6. Ya? Itu gimana semenjak ngomongnya? Iya, benar kan itu? 4 derajat per detik lah. Iya, kayak gitu. Itu sebentar tadi saya balik lagi ke awal ya. Tadi kan katanya ada suhu digedein, dikecilin. Itu tuh pas digedeinnya kapan, pas dikecilinnya kapan? Bin masuk nih. Bin masuk. Sebelum yang airflow di ini hanya untuk memeratakan panas di drum aja. Itu aja. Jadi sebelum bin masuk nih. Jadi kita pemanasan drum sebelum masuk. Jadi airflow awalnya dibuka buat buang-buang aroma yang mungkin masih tertinggal ya. Terus pada saat kita mau main lagi kan udah dipanasin, diturunin lagi, terus dipanasin lagi, kita kasih yang level 1 tadi airflow-nya ya. Kemudian setelah nyampe di 180-an untuk charge temperatur, masukin bins, itu settingan airflow masih sama di low? Masih sama. Sampai kan kita ada drying proses Mylar sampai kapan tuh? Itu masing-masing sih beda-beda ya. Nggak apa-apa, mesin saya pun juga beda gitu loh. Ya di situ biasanya ada teknik skill sendiri ya, teman-teman juga beda-beda. Jadi kalau aku sih itu sampai di Mylar. Sampai first crack? Iya, sampai first crack itu baru aku gerakin itu si airflow-nya. Baru gerakin. Baru di fullin? Nggak full. Step by step aja. Oh, berarti di proses development-nya setelah first crack baru mainin airflow. Iya. Tapi step by step? Step by step. Kenapa nggak full langsung? Nggak. Ada sesuatu yang jadi ciri khusus membedakan roster mana itu. Enggak, menurut Bli pas setelah first crack terus mainin airflow kan jujur kalau saya tuh langsung digedein Bli. Karena teorinya katanya biar nggak smoky kan. Tapi kalau Bli ini malahan di development di proses development dia Bli ini nggak langsung gedein tapi bertahap gitu ya. Satu setengah. Jadi gini, dari first crack kalau
ini anu resepku. Apa sharing. Resepku. Yang nonton kita juga teman-teman roastery juga sih yang Tapi ini kelas bebek nih. eh santai-santai. Nah itu jadi setengah, 3/4, 1. Jadi ininya stepnya kayak gitu. Jadi nanti pada akhirnya kita juga akan buka secara penuh ya. Gitu. Cara penuh. Cuman kita nggak lepas. Jadi kalau umpama kita ibaratkan sebuah sebuah aliran, kalau kita lepas dia akan menimbulkan gelombang. Itu filosofinya Kayak begitu. kaget gitu Iya, mungkin di kayak dalam kaget drumnya. dia itu. Jadi kita elus lah dia, kita elus kalau memang kita pacar kita tuh kita elus. Kopi itu kayak pacar juga ya. Nggak boleh terlalu terlalu cowboy juga mainnya. Oke. Nah, Bli, development itu kan nggak lama, Bli. Nggak. Rata-rata cuman ya paling lama 2 menit lah, ya kan? 1,5 sampai 2 menit atau 3 menit juga bisa. Atau Bli berapa lama? Kalau saya sih segitu. Aku Setelah first detik crack sih. Hah? Aku detik. Hitungan detik? Jadi 20 detik. Soalnya main light roast. Iya. 20 detik. 25 detik. Berarti first crack-nya belum berakhir. Masih ada peletok-peletokan. Dan dalam 20 detik itu si airflow itu sudah ke setengah memang. Udah setengah. Sebelum first crack mungkin dari low udah medium gitu ya. Baru kemudian ke begini ya. Kalau dari awal udah segini nih berapa? 3/4 deh. 3/4 dari full. Oh, berarti sebelum first crack udah main naikin. Dan hitungannya paling cuma 20 detik ya. Iya. Seret. Ya, tapi tiap mesin tuh beda. Makanya itu dia. Mungkin mesin saya nggak bisa gitu. Di mesin yang teman-teman, apalagi mesin yang canggih-canggih itu, aduh. Yang fluid bed apa segala macam. Ngomongin fluid bed nih, itu kan kalau kita ngomongin tadi masalah diungkep apa segala macam. Nah, kalau fluid bed kan kita nggak bisa ngomongin ungkep-ungkepan. Mainan hot air kan. Iya, hot air lah. Dari awal tuh full convection, full konveksi lah. Jadi ada dua kan, ada konduksi sama konveksi kan gitu loh. Kalau fluid bed itu udah full konveksi mainnya tuh. Nah, nggak tahu, saya belum pernah nyobain sih hasil roastingan dari fluid bed itu apa lebih enak. Nah, kemarin itu mau tak ajakin ke ini juga yang punya Gisen di Jember. Gisen itu fluid bed? Iya. Tapi kan yang biasa juga ya ada kan? Ada juga, yang manualnya juga ada. Tapi kebetulan tuh yang bukan teman ya, ada investor itu punya yang kayak gitu. Kayak yang ini kemarin saya di grup tuh yang produk mana tuh Jerman, Rusia itu loh yang fluid bed itu kan mesinnya gede tuh. Iya. Tapi pas dilihat ke dalam tuh ada kacanya, dia ternyata sistemnya fluid bed kayak gitu. Enggak, bukan yang itu, yang hot air aja. Yang hot air. Bentuk mesinnya tuh kayak gimana beli itu? Dia bentuknya sama dengan kita, cuman kebetulan kan kita nggak boleh masuk ke ini ya. Nggak boleh masuk ya. Jadinya agak privasi juga. Jadi yang jelas itu dia nggak langsung direct kan gitu, nggak langsung direct ke kayak kita kan pakai drum kan. Iya, direct konduksi kita main. Konduksi kan. Nah itu apa istilahnya, dia hot airnya yang dipakai untuk main hot airnya. Ini beli ngerasain hasil roastingnya? Belum belum pernah. Belum pernah. Sama, saya juga penasaran, maksudnya tuh beda alat itu kan beda juga rasanya tuh ya. Tapi beberapa teman sudah coba-coba sih. Memang ada semacam kayak kadaluarsa ya, bukan maksudnya kalau terlalu lama memang hasil roastingnya dia ya. Nah ini juga nggak tahu persennya atau mesinnya. Jadi roastingan dia itu kalau sudah lewati 3 minggu atau sebulan gitu, dia berubah jadi bitter itu naik. Malah tambah bitter? Malah naik bitternya. Oh gitu ya. Ya belum tahu juga ini karena apanya sih, aku juga belum. Rumit ya, kopi itu rumit ya, apalagi beli gede aja yang udah turun temurun ya. Masih banyak pertanyaan ya beli di dunia kopi ya. Masih banyak ini gimana caranya, padahal buat orang lain yang nggak tahu prosesnya gimana, minum yang penting enak atau enggak ya gitu kan, nggak mikir kemana-mana. Kalau kita yang roastery kan istilahnya, aduh ada yang kecil aja kita bingung deh. Nanya ke siapa gitu. Makanya teman-teman yang mungkin pengen sharing, nanya-nanya juga mungkin bisa join ya di RG ya.
Oke. Oke, Bli. Iya, saya baru DRG. Bli juga baru saya ajakin gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau nggak diajakin nggak jadi masuk. Nah, ya intinya apa ya kan selama ini jujur lah Bli ya. Apa teman-teman ya. Saya ini beli green bean ke Beli Gede. Enak. Jadi apa ya, kalau namanya beli green bean itu ya, saya sering dulu beli green bean itu ada yang nggak enak. Jadi saya tuh pengen cari orang yang paham kopi, dan yang saya beli itu udah diserahin lah sama orang yang paham kopi dan dijamin enak lah gitu. Nah, salah satunya Beli Gede ini gitu loh. Jadi saya percaya sama Beli Gede. Setiap kopi yang saya beli sama Beli Gede itu enak. Promosi beli. Promosi. Fee-nya mana belinya? Ya, serius beneran. Enak, kualitasnya bagus. Gitu. Beli ini lebih ke Arabica atau Robusta atau dua-duanya sama gitu kalau untuk kopi? Kalau untuk whole bean itu di sini Robusta yang paling banyak. Robusta ya. Paling banyak Robusta sebenarnya kopi lidah Indonesia sih ya. Iya. Jadi kita nggak bisa. Orang Jawa itu maksudnya Pulau Jawa nih ya. Sukanya Robusta. Udah. Iya. Terus kalau untuk Arabica itu kita karena di sini juga ada pusit. Kemarin sudah nggak ke pusit juga ya? Nggak beli, namanya sama keluarga itu kan, pengen makan ini, gitu kan, jalan-jalan aja kemana-mana. Nggak sempet ini lah. Nah di sini ada Puslit di Jember itu juga nanganin soal mutu dan breedernya ya. Jadi untuk pengembangan kopi-kopi breeder. Iya di Indonesia lah. Jadi bibit-bibit itu banyak dari Puslit. Breeder itu pembibitan gitu. Pembibitan. Pembibitan. Jadi penelitian kopi sampai sekarang kopi yang paling akhir itu namanya Komasti. Ya, Komasti namanya. Komposit Andongsari 3. Apa itu, Bli? Itu jenis varietas. Jenis varietas kopi. Varietas dari mana itu? Jadi kayak kalau mama kita naik motor nih ya. Motor nih ya. Sama-sama 4 tak nih. Ada Honda, ada Suzuki, ada kayak gitu. Nah, ini Arabica ini itu ada banyak sekali jenis. Ada yang pernah tahu jenis-jenisnya, varietasnya? Banyak banget itu, soal lihat grafiknya tuh. Makanya. Ada Sigararutang. Turunan si Andongsari. Andongsari itu ya. Originalnya ada di daerah Bondowoso situ. Itu diteliti terus. Apa sih? Mohon maaf, saya kan awam nih, ada yang saya baca, saya beli green bean, varietas mixed Lini Kartika gitu ya. Oke. Ini Andongsari. Ini Andongsari. Andongsari ya. Argopuro ini berarti Andongsari. Enggak juga. Enggak juga. Bukan. Mixed. Ini lebih ke Lini S. Lini S. 795. Apalagi ada angkanya segala macam. Iya. Awam Itu... bro. Apa ya, sorry ya, maafkan ya. Awam. Pro. Enggak. Itu juga dikasih tahu kok. Kalau nggak gitu nggak tahu. Kopinya habis beli. Asik ini kopinya nih, mantap. Rilisnya tahun depan. Nah, nantikan ya, ini kopi. Nanti dikasih label apa beli? Ininya, brandnya. Surabrata. Tetap Surabrata ya. Cuman Argopuro, natural, apa tadi? Anaerob eksperimental gitu ya. Enggak, bukan eksperimen lagi kalau udah rilis ya. Udah rilis. Enak. Jadi dunia kopi itu apa ya? Menarik banget. Pokoknya selalu banyak pertanyaan yang aduh ini kenapa gitu loh. Jujur nggak bisa lepas lah. Selalu mikir ya. Orang-orang yang apa ya, berkecimpung di dunia kopi itu pasti otaknya tuh mikir terus, berkembang terus ya. Makanya harus suka sama kopi. Ya betul. Enak banget bro. Habisin. Aduh sorry Bri, enak serius nih tak habisin ini. Oke, ada kesan-pesan terakhir apa lagi? Kayak mau kemana nih? Nggak, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bri? Tetap semangat aja untuk kopi Indonesia. Sampai kita menuju ranking. Kalau ranking 1 sih susah ya. Jadi kita ini sekarang kan keempat nih. Seluruh di bawah dunia Vietnam. Di bawah Vietnam. Vietnam kan robusta banyak kan. Sama. Itu kan bukan quality yang dijadikan. Jadi berapa banyak yang dihasilkan per tahunnya gitu kan.
Nah, ini berarti bukan spesial. Oh, masalah quantity. Masalah quality sih kita menang ya. Ya, kita harus optimis, kita tuh menang. Paling enak se-universe pokoknya. Cuman kalau masalah quantity mungkin kita masih di bawah Vietnam gitu ya. Urutan keempat masih. Secara ekspor impor berarti itu. Gitu ya. Itu ya kita pengennya kalau kita sudah ke level yang naik tingkat lagi ya. Berarti kan kebutuhan untuk kopi Indonesia bisa kita masukkan kopi-kopi yang high class yang tanda kutip bagus ya. Jadi kita gampang untuk masuk gitu loh. Iya, sementara ini yang saya tahu ya, orang luar cuman kenal kopi Indonesia itu kopi Sumatera. Nah, ya kan? This is Sumatera. Saya nonton YouTube ya, belajar buat roasting kopi kan. This is Sumatera gitu. Ya, cuman Sumatera doang, padahal Sumatera juga banyak. Ada Aceh, ada kopi apa? Lampung juga kan Sumatera. Kopi Batak itu ada yang Batak. Mandailing. Sidikalang. Ya. Sidikalang gitu kan. Tapi Karo, orang luar tuh nggak paham gitu. Mereka tahunya ini Sumatera. Padahal kalau kita ngomong ya, satu pulau Sumatera tuh rasa kopinya beda-beda kan. Jadi yang mereka maksud Sumatera tuh Sumatera mana dulu gitu loh. Sama kayak kopi Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan, beda semua rasanya. Beda-beda itu. Beda-beda gitu. Nggak tahu berapa banyak varian kopi di Indonesia ya. Kita ngomong Indonesia aja, wih. Nggak tahu. Tadinya saya sebelum ke bisnis kopi ya, kan namanya orang belajar dari nol ya. Saya pengen semua jenis kopi. Terlalu pragmatis. Sudah masuk, kopi mana? Gitu yang mau saya pilih gitu kan. Tiap kopi beda lagi cara roastingnya. Satu kopi aja prosesnya macam-macam. Iya. Ada istilahnya apa? Full wash, semi wash gitu kan. Belum lagi pengeringannya, dry hull, wet hull. Apalagi macam-macam. Satu kopi loh, satu jenis kopi loh. Belum kita ngomongin jenis yang lainnya, monggo. Kalau Anda mungkin prosesornya di atas i7, saya sih masih Celeron ini. Kita i3 kok. Iya, i3 Celeron. Mantap banget ini kopinya, Bli. Oh ya, sebelum kita tutup acara podcast abal-abal ini, saya mau ngasih souvenir sama Bli Gede nih. Sebentar dulu ya, tampilin dulu, Bli. Tada! Nah, ini saya kasih kopi Nitas buat Bli Gede. Ini Java Preanger, Bli. Salah satu kopi favorit yang saya suka. Tapi mohon maaf, saya belum bisa kalau bikin light roast. Jadi, saya profil saya aja gitu kan. Terserah mau dibikin dark roast. Saya nggak mau dark juga sih. Ini enak. Ya, ini ya, kopi Nitas ya. Jangan lupa beli kopi Nitas. Jangan lupa juga Surabrata Kopi juga enak-enak ya. Pokoknya kita semua teman lah, brotherhood. Bli, diterima Bli ya. Oke. Thank you. Mudah-mudahan cocok buat sehari-hari, Bli. Dari Bandung. Enak sih. Iya. Baunya oke. Ini semi wash sih, cuman enak. Semi wash dia. Iya. Enak kok semi wash dia. Aromanya enak. Oke, Bli. Terima kasih, Bli, sudah mau saya mampiri. Banyak banget ilmu yang bisa kita ambil ya, buat teman-teman juga mudah-mudahan bisa ngambil ilmu dari kita. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, ya namanya juga kita masih belajar juga sih ya. Ya. Dan anggap hanya obrolan ini ya. Obrolan santai aja ini. Santai aja. Oke, pokoknya pesan kita maju terus untuk dunia perkopian, bukan dunia, untuk perkopian di Nusantara itu aja.